Yuk, gimana nih lu kabarnya selama puasa ini? Baik dong, lancar juga nih alhamdulillah. Bagus. BTW nih, kebiasaan lu kalau lagi bulan Ramadan gini tuh ngapain aja sih? Apa ya? Kalau gue tuh pastinya bukber ya, Flat, itu udah pasti. Oke. Kan. Nah, tapi kalau lu sendiri nih, lu kan memang nggak menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan, tapi pasti lu tahu dong kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia selama bulan Ramadan. Pasti tahu Pasti banget. punya favorit juga dong. Pasti. Favorit gue adalah ngeliatin para penjual takjil di pinggir jalan. Kayak jualannya tuh beragam banget kan? Iya benar-benar. Tapi kalau dipikir-pikir ya Flat, di Indonesia tuh unik juga ya, banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin di bulan Ramadan. Nah iya juga ya, dan ternyata banyak juga loh tradisi lainnya. Pertama, berburu takjil. Memilih menu berbuka puasa atau takjil selama bulan suci Ramadan pasti menjadi kebiasaan atau momen yang menyenangkan nih. Gimana gak seneng ngeliat dari berjejernya para penjual takjil dengan warna-warni takjil beragam jenis takjilnya. Dan itu membuat kita itu pengen cepet-cepet makan selepas azan maghrib. Salah satunya takjil kolak nih. Siapa sih yang nggak tahu kolak? Makanan berbahan dasar pisang, umbi-umbian, gula aren, dan santan ini tuh menjadi ikon makanan pembuka di bulan Ramadan. Di balik makanan kolak ini ada sejarah yang sangat melekat dalam Islam Smart Viewers. Menurut sejarawan dan penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Fadli Rahman, kata kolak kemungkinan berasal dari kata kalik yang artinya adalah sang pencipta. Banyak pakar sejarawan yang menyebut kolak sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di masa lalu. Melansir dari historia.id, menurut arkeolog dan dosen sejarah Universitas Negeri Malang Dwi Cahyono, unsur-unsur kolak juga dikaitkan dengan ajaran Islam. Mari kita bahas satu-satu ya. Bahan yang pertama ada pisang kepok, merujuk pada kata kapok dalam bahasa Jawa yang berarti jera, yang mana ini mengingatkan manusia agar jera berbuat dosa dan bertobat pada Tuhan. Kemudian ada bahan umbi-umbian yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan telopendem yang berarti mengubur kesalahan dalam-dalam. Selain itu santan dalam bahasa Jawa disebut santen yang menjadi kependekan dari pangapunten atau permohonan maaf. Seiring perkembangan zaman, sajian kolak makin bervariasi dari segi isian. Meski begitu, kalian masih setuju nggak sih kalau kolak tetap menjadi ikon takjil yang jadi favorit selama bulan Ramadan? Kedua, ngabuburit. Ngabuburit atau mengabuburit adalah kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kita bisa melakukan ngabuburit dengan banyak hal nih Smart Viewers, seperti jalan-jalan, bermain, bercengkrama, mencari takjil, mendatangi pasar kuliner, atau menghabiskan waktu di taman. Nah selain itu kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah ataupun mengaji. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda atau LBSS, ngabuburit adalah campuran dalam bahasa Sunda dari ngalantung ngadagoan burit, yang artinya bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Kata dasarnya adalah burit yang berarti sore hari. Nah, ada juga istilah lain ngabuburit dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya dalam bahasa Madura, ngabuburit dikenal dengan istilah nyare malam atau mencari malam. Bisa juga dibilang nyare bukaan atau mencari bukaan, di mana orang yang berpuasa melakukan berbagai cara dalam menanti azan maghrib. Nah, kalau dalam bahasa Minang, istilah ini dikenal dengan malengah puaso, yang berarti melakukan kegiatan untuk mengalihkan rasa haus dan lapar karena berpuasa. Dan kalau dalam bahasa Banjar, istilah ini dikenal juga dengan basambang, yang artinya jalan-jalan saat waktu senja. Yang ketiga, bukber atau buka bersama. Setiap bulan Ramadan tiba, pasti kita akan sering mendengar istilah bukber atau buka bersama. Kegiatan ini tuh sudah menjadi tradisi masyarakat yang kalau tidak dilakukan terasa ada yang kurang gitu. Bukber lebih populer di kalangan anak-anak muda yang menjalani ibadah puasa. Kegiatan bukber atau buka bersama ini biasanya mereka akan berkumpul di suatu restoran dan akan berbuka puasa bersama. Bukber juga dirasa efektif untuk menjaga silaturahmi karena kegiatan buka bersama ini itu lebih sering dilakukan dengan teman sekolah, teman kerja, dan tidak sedikit juga orang yang memanfaatkan kesempatan bukber ini untuk reuni dengan teman-teman lama. Keempat, bangunin sahur.
Tradisi di Indonesia pada bulan Ramadan yang satu ini juga sudah menjadi hal wajib nih. Setelah sholat tarawih, umumnya masyarakat lalu beristirahat dan bangun saat menjelang sahur. Tapi bagi beberapa orang, biasanya didominasi oleh usia remaja nih. Mereka akan bangun lebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan membangunkan sahur dengan cara berkeliling kampung. Nah, saat berkeliling, biasanya mereka akan membawa alat pukul seperti kentongan bambu atau berbagai peralatan yang dapat menghasilkan suara-suara keras. Karena memang tujuan kegiatan ini sendiri adalah agar masyarakat sekitarnya terbangun untuk sahur. Nah, tidak hanya membunyikan berbagai suara keras, di waktu bersamaan mereka juga sembari meneriakkan kata-kata dengan nada khas yang tentunya smart viewers pasti udah tahu nih. Ya kan, sahur, sahur. Nah, ini nih yang biasanya bakal dikangenin saat bulan Ramadan berakhir. Kelima, mudik. Ini adalah kebiasaan yang mandatori untuk dilakukan bagi umat muslim di Indonesia pada bulan Ramadan. Mudik sendiri memiliki banyak pengertian, namun mudik memang identik dengan kegiatan kembali ke kampung halaman. Dengan melaksanakan mudik, setidaknya dapat menyembuhkan kerinduan akan orang tua di kampung halaman dan kerinduan kepada sanak saudara yang mungkin telah lama berpisah karena merantau. Arus mudik pada saat Lebaran memang sangat ramai, dan jika menggunakan transportasi umum biasanya sudah memesan tiket mudik dari jauh-jauh hari agar tidak kehabisan tiket. Nah, ternyata lumayan banyak juga ya kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia di bulan Ramadan. Nah, benar banget Yu. Gue berharap juga supaya kebiasaan-kebiasaan ini tuh tetap terjaga dan nggak hilang gitu aja di makan zaman. Gue setuju itu. Dan pastinya kita juga berharap biar semua orang bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar dan bisa menikmati bulan Ramadan ini. Pastinya dong. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan nyalain notification kalian. Bye-bye.